Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas Pan-Islamisme. Pembahasannya sendiri terdiri atas apa itu Pan-Islamisme, latar belakang, para aktor yang terlibat, tantangan, strategi, dan juga keberhasilan para aktor, teori yang dipakai, dan kesimpulan. Pan-Islamisme sendiri adalah sebuah ideologi politik yang mengajarkan umat Islam di seluruh dunia harus dapat bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Pan-Islamisme dalam arti luas adalah rasa solidaritas antar umat Islam. Gerakan Pan-Islamisme ini banyak mempengaruhi rasa nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan di banyak wilayah Islam, seperti Turki, Mesir, India, hingga ke Indonesia. Pemikiran Afghani kelak mengilhami gerakan Ikhwanul Muslim di Mesir sampai sekarang. Munculnya ideologi Pan-Islamisme tidak terlepas dari kondisi historis umat Islam yang mengalami kemunduran, jatuhnya Mesir ke tangan Barat dan jatuhnya negara-negara Islam pada tahun 1800 Masehi telah menyadarkan dunia Islam akan melemahnya kaum muslimin sekaligus menguatnya kemajuan peradaban Barat pada saat itu. Beberapa faktor yang melatar belakangi kemunculan Pan-Islamisme adalah ekspansi dalam bidang militer, ekonomi, dan kebudayaan bangsa-bangsa Barat di Timur Tengah, perpecahan umat Islam akibat dari konflik antar golongan, serta sistem absolutisme kerajaan Islam yang menyebabkan adanya penyelewengan di segala aspek kehidupan dalam bernegara, dan lambatnya perkembangan intelektual umat Islam karena cenderung tertutup terhadap perkembangan zaman. Hal ini yang kemudian mendorong para pemimpin-pemimpin negara Islam untuk meningkatkan kembali kualitas ilmu serta kekuatan dan pertahanan umat Islam untuk meraih kembali masa kejayaannya. Jamaluddin dengan pan-islamismenya menekankan pentingnya persatuan ideologi dan politik dunia Islam. Dalam pandangannya, hal ini adalah benteng yang dapat mempertahankan eksistensi Islam dari imperialisme Barat. Tujuan dari pan-islamisme sendiri adalah menegaskan kembali dasar-dasar umat Islam dalam membangun nasionalisme untuk memajukan peradaban Islam. Pan-islamisme berhasil menarik perhatian umat Islam yang menerapkan gagasan-gagasan pan-islamisme dalam aspek agama, politik, pendidikan, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada beberapa aktor yang terlibat di dalam Pan-Islamisme dan Sarekat Islam. Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani dengan pan-islamismenya sangat menekankan pentingnya persatuan ideologi dan politik di dalam dunia Islam yang dapat mempertahankan eksistensi Islam dari imperialisme Barat. Cara yang dilakukannya adalah mempersatukan umat Islam dan semenjak itulah muncullah istilah pan-islamisme. Muhammad Abduh, yang menjadi salah satu murid setia yang diajar oleh Al-Afghani. Ia juga menjadi orang pertama yang melihat adanya pola pikir yang jumud di dalam umat Islam yang menyebabkan terjadinya kemunduran. Rashid Ridho. Menurut Rashid Ridho, umat Islam bisa menjadi maju apabila mampu mengikuti dan menguasai ilmu-ilmu keislaman dan keduniaan yang mengikuti metode modern Barat. Cokro Aminoto, seorang tokoh politik dari pan-islamisme yang sekaligus menjadi pendiri serta ketua dari Sarekat Islam, dan sempat mengalami kegagalan sama seperti Al-Afghani dalam memperjuangkan pan-islamisme. Ia menginginkan persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Ki Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1911, Ahmad Dahlan mulai masuk ke dalam organisasi Sarekat Islam. Ahmad Dahlan mempelajari pemikiran Muhammad Abduh dan Ibnu Taimiyah. Selanjutnya ada aktor utama di dalam pan-islamisme dan tindakan operasional yang dilakukan. Jamaluddin Al-Afghani. Namanya mulai diperhitungkan di dalam dunia politik dan dicatat dalam sejarah sebagai seorang tokoh yang pertama kali hadir di dalam negeri Islam. Ia merupakan seorang pejuang yang pantang mempertaruhkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam dan membentuk sebuah partai politik nasional. Hasil yang didapatkan dari bantuan partai tersebut yang membuat Jamaluddin menggulingkan Raja Mesir dan berhasil membangkitkan gerakan berpikir yang menjadikan Mesir mengalami kemajuan. Al-Afghani menyebarluaskan ide-idenya tentang pembaharuan ke seluruh dunia Islam. Muhammad Abduh. Pada bidang politik, ia ikut terlibat menentang Raja Mesir di bawah kepemimpinan Urabi Pasha. Pada bidang jurnalistik, ia aktif membuat tulisan untuk Al-Ahram dan surat kabar di pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, ia pernah diangkat sebagai seorang hakim yang ada di salah satu mahkamah serta membuat pintu ijtihad, perbaikan pendidikan, dan menafsirkan Al-Quran. Yang terakhir ada Rashid Ridho, menerbitkan majalah Al-Manar yang bertujuan supaya dapat menyebarkan ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang berfungsi untuk bisa membuktikan kalau Islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Ia ingin memberantas paham fatalisme, penyalahgunaan praktik sufi,
fanatik mazhab, meningkatkan kualitas pendidikan yang menyebabkan umat Islam tertinggal dari bangsa lain. Ia ikut aktif mengedepankan argumentasi dan pendapat Al-Arsyad mengenai khilafah. Tantangan yang dihadapi oleh para aktor. Jamaluddin Al-Afghani mengalami tantangan di mana adanya penjajahan barat yang merupakan wujud dari perang salib. Adanya penetrasi bangsa Eropa sehingga menyebabkan kejahatan yang dilakukan oleh para pemerintahan Islam sehingga Islam mengalami kemunduran. Dan akhirnya Islam mulai meninggalkan ajaran aslinya. Muhammad Abduh mengalami tantangan di mana bangsa Eropa terus mengalami kemajuan setelah jatuhnya Imperium Islam. Pada zamannya, transisi ilmu pengetahuan, sains serta tatanan pemerintahan juga dilakukan terhadap Eropa dengan Mesir. Pada zaman Rashid Ridho, di zamannya politik Islam itu terus mengalami kemajuan dan korelasi. Dan ia menginginkan adanya identitas dari umat Islam itu sendiri, yaitu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Strategi yang dilakukan oleh para aktor. Jamaluddin Al-Afghani menyatukan umat Islam untuk mengikuti ajaran Islam yang asli, yakni Al-Quran dan Hadis. Menjadikan rukun iman sebagai pedoman individu untuk kebangkitan umat Islam agar mendapat melawan penjajahan barat yang dicapai dengan persatuan umat Islam itu sendiri. Muhammad Abduh melakukan strategi di mana ia membangun sistem pendidikan yang kritis serta menggunakan metode yang modern sehingga dapat melahirkan perubahan pola pikir keagamaan. Reformasi Islam ditunjukkan untuk melakukan pencerahan dalam berpikir serta menghadirkan pembaharuan dalam politik yang ditekankan pada kesadaran dari umat Islam. Rashid Ridho menggunakan strategi di mana ia fokus terhadap modernisasi dalam bidang hukum serta supremasi Al-Quran dan Sunnah. Ia beranggapan bahwa nasionalisme itu bertentangan dengan prinsip persaudaraan umat Islam, sedangkan Islam tidak mengenal perbedaan bangsa. Ia berprinsip bahwa persaudaraan merupakan dasar utama yang dihubungkan dengan solidaritas akidah. Menambahkan disiplin ilmu yang berupa teologi, sosiologi, antropologi, logika, dan ilmu-ilmu lainnya. Keberhasilan para aktor. Gerakan Pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani berpengaruh kuat atas jalannya percaturan peristiwa di dunia Arab, Persia, Turki, India, dan kawasan Timur Tengah. Lalu gagasan ini dipakai oleh tokoh nasionalis dunia Islam untuk menjadi dasar dalam melawan absolutisme Barat. Penyebaran gagasan Pan-Islamisme juga tersebar di negara mayoritas Muslim lainnya yang kala itu masih menjadi negara kolonialisme Barat. Saat itu, para pengajar perguruan tinggi di Mesir datang dari berbagai wilayah, tidak hanya dari Mesir. Lalu perguruan tinggi ini menampung para pelajar dari berbagai wilayah juga. Saat adanya pengaruh Pan-Islamisme, para pengajar dan pelajar inilah yang menjadi media penyebarnya saat mereka pulang ke negara masing-masing. Selain itu, di gagasan Pan-Islamisme juga tersebar saat momentum haji. Banyak masyarakat dari berbagai wilayah berbagi semangat untuk melawan kolonialisme Barat. Jamaluddin Al-Afghani menjadi tokoh utama Al-Hibs Al-Watani, sebuah wadah rahasia yang terdiri lebih dari 300 orang muda Mesir dengan slogan Mesir untuk orang Mesir. Tujuan dari partai ini memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan pers, dan memasukkan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi-posisi di bidang militer. Pada abad ke-19, Mesir sepenuhnya berada pada kekuasaan Inggris, dan Inggris memiliki kewenangan mencampuri berbagai bidang kehidupan rakyat Mesir. Hal inilah memicu perlawanan rakyat dan membangkitkan semangat kaum intelektual, yaitu Muhammad Abduh dan Saad Zaghloul. Pada abad ke-20, gerakan Pan-Islamisme juga membangkitkan pergerakan nasionalis Indonesia, terutama organisasi Al-Jamiyat Al-Khairiyah, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Saat itu, Al-Jamiyah Al-Khairiyah dan Muhammadiyah berorientasi pada pendidikan, sedangkan Sarekat Islam pada bidang politik. Teori benturan peradaban. Dalam gerakan Pan-Islamisme, banyak tantangan yang dialami oleh aktor-aktor yang ikut terlibat dalam gerakan Pan-Islamisme. Istilah konflik peradaban dikenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Runtuhnya ideologi komunisme yang membawa pengaruh luas terhadap konflik, sehingga melewati fase barat. Benturan peradaban yang keras akan terjadi antara kebudayaan Kristen Barat dengan kebudayaan Islam. Oleh karena itu, Huntington percaya bahwa problem utamanya terletak pada hubungan antara Barat dengan pihak lain, yaitu dengan adanya sikap antipati terhadap usaha-usaha Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam menyebarkan kebudayaan Barat internasional serta minimnya kemampuan untuk merealisasikannya. Huntington juga mengidentifikasi bahwa ada 9 peradaban kontemporer, antara lain yaitu peradaban Barat, Cina, Jepang, Amerika Latin, Afrika, Hindu, Buddha, Islam, hingga peradaban Kristen Ortodoks.